Alhamdulillah, selamat datang di salah satu unit usaha atau unit yang berbasis sosial di Pondok Pesantren Bahru Mafiro, yakni tempat rehabilitasi narkoba, di mana kita memang dari Kementerian Sosial diamanati untuk menangani orang-orang yang ketergantungan atau penyalahguna dalam hal adiksi atau narkoba. Nah, di sini yakni fasilitas untuk tempat panti rehabilitasi yang ada di Pondok Pesantren Bahru Mafiro. Di dalam panti rehabilitasi ini kita menggunakan dua metode terapi, yakni yang pertama dengan terapi berbasis religi dengan gaya salaf pondok pesantren dengan berbagai macam program religi, ada zikir, sholat malam dan lain sebagainya. Dan untuk program TC, therapeutic community, kita nanti ada konseling group, ada konseling personal, ada family support group, dan ada pasca rehab. Dan pasca rehab itu yang nantinya kita harapkan dari selesai rehab itu teman-teman yang ada di sini itu bisa mampu beraktivitas normal kembali dan bisa lanjut ke jenjang berikutnya. Kalau mau sekolah lanjut sekolah, kalau yang mau wirausaha kita arahkan wirausaha, kalau yang mau magang ke dunia kerja yang lain kita arahkan seperti itu. Untuk pendaftarannya seperti apa, Pak? Kalau untuk pendaftaran kita pada umumnya sih di sini yang pertama ada kemauan dari pasien, nggak ada pemberontakan. Yang kedua bebas dari urusan hukum, maksudnya bukan tahanan. Terus yang ketiga melengkapi administrasi, seperti itu. Ini total anunya berapa kapasitasnya? Kapasitasnya bisa 30 sampai 50 orang. Saat ini terisi berapa? Saat ini terisi 15. 15 ya. Tapi sudah beberapa kali ada yang selesai. Online pakai Shopee Live setiap hari 4 jam gitu. Sehari sampai berapa kali? Biasanya sampai 10 sampai 6. Omsetnya satu hari itu sampai 500 600 kali live. Berarti untuk Yang penting efektif disiram pagi sama sore itu bisa. Kalau 1-2 kali itu diobat setiap pagi. ini Pondok Pesantren Bahru Mafiro itu misinya ada 3. 1, menghasilkan SDM yang berkualitas atau bermutu. Yang kedua itu otomatis saya pondok menghasilkan SDM yang berakhlak baik atau akhlakul karimah. Yang ketiga menghasilkan anak-anak lulusan itu jiwa mandiri. Mandiri salah satunya adalah dengan cara bisnis, entrepreneur. Jangan lupa ini ketua yayasannya Pak Samsul, saya pembina yayasan. Yang bisa dijelaskan Pak Kris untuk konsep yang ditawarkan, terus segmen juga yang dibikin. Untuk pondoknya ya, untuk pondoknya dulu ya. Ya, pondok dan wali. Ya, jadi kalau pondok tadi kan ada 3 tadi ya. Otomatis kalau pondok ya itu tadi yang pertama adalah menghasilkan SDM berkualitas. Makanya ini sekarang saya ngejar akreditasi. Sekarang TK sudah A, MTS A, SMP A, SMA A. Tinggal aliyah belum A karena baru. Kemudian yang SD belum A karena masih proses ya. Dulu kan
nggak begitu laku, sekarang udah tutup, persaingannya ketat masuk. Nah, salah satu didikan kita di pondok ini adalah entrepreneur, karena tidak semua nanti jadi kiai. Ono sing dadi rektor, ono sing dadi ono sing dadi, salah satunya adalah harapan saya jadi pengusaha. Karena saya kira nih di Indonesia itu kan, menurut Ciputra, Indonesia akan jadi makmur jika 10% penduduknya itu jadi entrepreneur. Di Indonesia sekarang masih antara 3-4%. Ini saya tertarik itu karena tidak semua nanti jadi kiai, akhirnya saya buatlah konsep tentang entrepreneur pondok pesantren. Sehingga salah satu upayanya adalah membuat warung. Tadi kan sudah dilihat ada koi, dan kelasnya kan tidak kelas rendah kan, koinya kelas bagus, ada lele, ada keju mozzarella, ada anggrek, jamur, nanti banyak hal ini, ada pertasop, ada BM4, peternakan, kita punya di atas itu kambing, ada lagi sekarang membangun pembesaran lele. Jadi dalam rangka anak-anak nanti sambil belajar agama, dia juga tahu, oh ini bisnisnya. Makanya ada SMA itu ada yang sekarang sudah menangani jamur misalnya. Sekarang balik ke warung ini ya, kan rempah-rempah, ya poster jahe, poster kencur, poster macam-macam. Ini juga yang buat ini juga dulu kursus barista, juga membuat komposisi kopi rempah, namanya kopi rempah. Nah, ada izinnya lengkap kok, kopi rempah. Jadi ini kombinasi antara makanan teman-teman dan agama. Ya, untuk mahasiswa kan banyak mahasiswa yang butuhkan ini, silakan mahasiswa ke sini ngambil sendiri, sak kenyang-kenyang itu nggak mahal ya. Waktu di anggrek itu mereka selalu punya punya Inovasi. kemampuan di anggrek, kemampuan untuk nanam anggrek. Di koi sekarang saya biasa melihara ikan koi, kalah sama mereka yang belajar sekarang. Kemarin barista kita datangkan dari salah satu hotel itu yang ngajari itu dari Surabaya. Itu juga dia sudah bisa bikin. Padahal yang manual, yang barista itu sudah bisa. Dia tanya kapan bukanya, kapan juga. Padahal alat sudah lengkap, cuman kita masih lihat tunggu waktu aja kapan untuk kita launching yang kemarin. Ya, kopinya. Jadi itu santri-santri itu nanti juga agama dapat, nanti terus juga keterampilan untuk usaha. Nanti kalau dia keluar dari sini sudah punya skill sendiri untuk usaha apa yang mau dia ikuti selama di pondok. Ini sambal apa? Sambal bawang. Ini nggak pedas ya? Enggak ya itu. Ini nggak pedas. Bahkan kami berharap pondok ini yayasan ini yang profesi kalau bisa punya hotel juga, hotelnya hotel syariah. Hotel pasti kalau itu pasti nanti hotelnya ini bisa pelindungnya pasti beda. Kalau pelindungnya nanti kami siap bantu, misalnya untuk bantu provisi lah. Kami akan siapkan sehingga betul-betul standar ini ya, tetapi tentunya untuk hal-hal yang berkaitan dengan syariahnya kan yang pengalaman ini. Kalau itu ada mungkin masih belum ada dulu kami. Tapi kalau konsep tempat makannya gimana, Pak? Ya. Konsep tempat makannya ini gimana? Kalau macam-macam bagus. Memang ini kalau kita mau keluar kota, kalau mampir mau makan dulu pasti kayak gini aja ya. Ya. Tapi harapannya
kalau lihat televisi kan ada kopi itu, jadi memang kalau memang nanti dibuka untuk umum ya kayak kopinya ya bervariasi, ya jangan ada juga yang apa bisa untuk anak-anak muda. Ya, sampai sekalian mereka begitu ngopi sambil ngeliat nuansanya ini kan nuansa enak ya, guys. Kalau di sana kita bisa lebih sadar, nggak kayak tahu-tahu apa ya yang nanti terlibat hal-hal yang negatif. Kami itu kami rasa jangan.